sahabat Imli Junior akhirnya datang kepada polisi. Dia meminta polisi untuk menghentikan konser tersebut salah satu DJ bernama Atarfa. Atarfa nantinya akan menjadi orang yang dekat bersama dengan Imli Junior dan juga Chini. Sementara itu, ketika Imli Junior akan pergi, tiba-tiba saja selendangnya menyangkut. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. 19 tahun kemudian, setelah tamat dari season pertama, Imli masih berlanjut ke season kedua, namun tidak lagi membahas tentang Imli dan Aryan, melainkan tentang anak Imli dan Malini yang bersaing hingga sejarah pun terulang kembali. Hari itu kabut hitam menyelimuti keluarga Ratore, di mana Imli seminggu setelah melahirkan bayinya dan merayakan hari pemberian nama. Chini pun menjadi dendam pada Aryan dan Imli. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pakdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu anak Malini yakni Chini tinggal bersama Rupali di kediaman keluarga Tripati. Imli kecil diasuh dengan sangat baik dan mengenal nilai-nilai kehidupan hingga 10 tahun berlalu ia pun melanjutkan sekolah SMP di kota. Imli kecil menuju kota dan bersekolah di mana Chini bersekolah. Imli disambut hangat oleh Sundar dan juga Arvita yang saat itu sudah memiliki anak laki yang ganteng. Hubungan persaudaraan Imli dan Chini nampaknya kurang baik, mereka kerap kali berte. Rupali yang menjadi wali dari Chini sangat kewalahan dengan aksi keponakannya tersebut. Chini selalu mengganggu Imli sehingga mereka sering bertengkar di sekolahan. Kedua anak malang ini sama-sama kekurangan kasih sayang orang tuanya, namun Imli tumbuh menjadi wanita kuat seperti ibunya, sedangkan Chini terlanjur tumbuh atas doktrin Malini untuk membalas dendam pada Imli. Semua berhasil ditangani kedua keluarga yakni keluarga Ratore dan juga Tripati. Mereka berhasil menyatukan Imli dan Chini hingga saling menganggap diri mereka kakak beradik. Walau Imli lebih kecil dari Chini, namun ia lebih bijak dan dewasa. Sedari kecil ia sudah banyak mengalah pada Chini kakaknya. Imli lebih banyak mengalah pada kakaknya, bahkan barang miliknya kerap kali diberikan untuk Chini dan hal itu membuat Rupali kesal. Imli meninggal di pelukan Aryan dan meminta Arvita membesarkan anaknya serta menaruh nama Imli pada anaknya. Imli, Aryan dan Malini telah tamat, kisah mereka menjadi sejarah bagi anak-anaknya. Imli kecil tinggal sebatang kara dan Miti pun memutuskan untuk membawanya pulang ke Pakdandia untuk dibesarkan di sana. Sementara itu anak Malini yakni Chini tinggal bersama Rupali di kediaman keluarga Tripati. Sementara aku selalu mengkhianatinya. Sedangkan Imli sendiri terlihat sangat kaku ketika berada di dekatnya Arto. Sehingga Imli ingin momen ini cepat berlalu. Kembali kepada Narmada yang sedang menangis sambil mengingat almarhum Imli senior. Narmada berkata, dulunya Imli tidak pernah keluar rumah jika tidak menyangkut hal yang penting. Akan tetapi kenapa Imli junior memiliki sifat yang jauh berbeda dengan ibunya? Bahkan dia berani berkeluyuran di saat tengah malam seperti ini. Mendengar itu Arvita menghentikan Narmada untuk berpikiran negatif kepada Imli. Miti juga berkata bahwa dia yakin jika Imli cucunya sama baiknya seperti almarhum Imli yang telah meninggal dunia.
Akan tetapi walaupun begitu, Narmada terus saja membenci Imli Junior, dan dia berkata bahwa almarhum Imli tidak sama dengan Imli yang sekarang. Sementara Cinot binti Malinot ini berpikir akan mencemarkan nama baiknya Imli, sehingga Cinot pun langsung menelpon Rudra. Dengan berpura-pura khawatir, Cini bertanya kepada Rudra, apakah Imli berada di sana, karena Imli tidak berada di rumah pada saat ini. Mendengar itu Rudra menjadi panik, karena mengira Imli hilang di tengah malam seperti ini. Rudra berkata akan mencari tahu keberadaan Imli, dan kemudian dia mematikan panggilannya. Mendengar itu, Cini mengira Rudra akan menganggap Imli bukanlah wanita baik-baik. Di tempat lain, mobilnya Arto kehabisan bensin sehingga membuatnya menjadi panik. Arto mencoba menelpon temannya untuk meminta bantuan, namun tidak bisa terhubung. Dan bertepatan pada saat itu tiba-tiba hujan turun, sehingga Arto langsung mengajak Imli untuk berteduh. Tanpa sadar Arto memegang tangannya Imli, sehingga adegan romantis pun kembali terjadi. Dan tiba-tiba saja Imli berlari di tengah hujan, sambil menikmati suasana malam tersebut. Melihat itu, Arto melarang Imli dan menyuruhnya untuk berteduh. Akan tetapi bukannya nurut, Imli malah menarik Arto juga ke tengah lebatnya hujan tersebut. Arto akan memarahi Imli, akan tetapi Arto tak kuasa melakukan itu, sehingga Arto hanya bisa menatap Imli yang sedang bahagia. Bahkan pada saat itu, Arto juga ikut-ikutan menikmati hujan sambil bermesraan dengan Imli. Wah, siap-siap saja emak-emak akan dibuat baper oleh Imli dan Arto, dan emak-emak tungguin saja videonya tayang di Antv. Oke lanjut, pada saat itu Imli dan Arto terus menikmati hujan sambil memejamkan mata mereka. Dengan hati yang paling dalam dan dengan keadaan nyaman Imli berkata, aku mencintaimu. Merasa santai dan pergi mencari Cini lagi. Sementara Atarva mencari suara puisi yang ia dengar tadi. Ia berdiri di belakang Imli, tapi tidak memperhatikannya. Dupata Imli terbang lagi dan hingga di wajah Atarva untuk kedua kalinya. Kemudian Cini lewat di antara mereka, berdiri terkesima melihat Atarva. Imli pun meminta Cini untuk mengambil dupatanya. Cini pun mengambilnya dari Atarva dan mengembalikannya ke Imli. Lalu manajer membawa Atarva pergi. Sedang Cini menegur Imli karena masuk dalam keramaian dan memintanya pergi, menunggu di luar. Enter Ruby menelpon Imli. Imli pun memberitahunya bahwa ia dan Cini sedang dalam tak sengaja seseorang lagi-lagi menabraknya yang menjatuhkan ponselnya. Imli mengambil bubuk putih itu dan mengembalikannya kepada laki-laki itu, tapi tidak mengambilnya dan meminta Imli untuk mengambilnya karena itu obat sakit kepala. Imli pun memegangnya. Tak lama Pak Polisi datang dengan terengah-engah. Kecapean ngejar pemuda tadi, Imli menghampiri Pak Polisi itu dan menawari mereka bubuk putihnya, mengatakan itu akan menghilangkan sakit kepala mereka. Di dalam Cini mencoba meninggalkan tempat konser, tetapi berhenti mendengar Atarva menyanyikan sebuah lagu. Teman-temannya Cini memberitahunya tentang Imli yang ditangkap polisi, yang membuat Cini panik. Sementara Arpita dan Rupali juga mengkhawatirkan Imli dan Cini. Sedangkan Bu Narmada menonton berita di TV yang memberitakan bahwa Cini ditangkap dalam kasus pengedar obat lengleng. Arpita dan Rupali tidak percaya berita itu. Bu Narmada berkata lagi, kalau kehadiran Imli telah Bu Narmada kehilangan putranya. Arpita memintanya untuk berhenti menyalahkan Imli yang tidak bersalah. Sementara Imli sedang menulis puisi di kantor polisi. Cini tiba di sana, lalu meminta inspektur untuk melepaskan Imli karena ia tidak bersalah. Inspektur memperingatkannya untuk berhenti membantu pengedar obat sakit kepala, kalau enggak, ia juga akan kena masalah. Dan ternyata Atarva juga datang ke kantor polisi dan mengatakan kalau ia datang untuk membantu Cini. Ia meminta inspektur untuk mendengarkan penjelasan Imli sekali saja. Inspektur pun menanyakan Imli tentang bedak liar itu. Imli mengatakan kalau itu adalah obat sakit kepala yang biasa dijual di toko obat. Dan semua keluarganya meminumnya saat mereka sakit kepala. Lebih lanjut Imli mengungkapkan bahwa seorang pria menjatuhkannya di tangannya dan pergi melarikan diri. Atarva mengatakan ia membawakan bukti rekaman CCTV area sekitar klubnya untuk membuktikan bahwa Imli tidak bersalah dan menunjukkan rekaman tersebut. Inspektur memberitahu Imli bahwa itu adalah obat yang mengancam jiwa orang. Imli panik dan meminta maaf atas ketidaktahuannya. Imli bilang ia akan menemukan pelakunya dan menyerahkan kepada Pak Polisi. Cini bertanya, apakah mereka bisa pergi sekarang karena mereka sudah terlambat.
Imli dan Chini berjalan pulang menuju rumah. Chini memarahi Imli karena Sahabat Imli Junior akhirnya datang kepada polisi. Dia meminta polisi untuk menghentikan konser tersebut salah satu DJ bernama Atharva. Atharva nantinya akan menjadi orang yang dekat bersama dengan Imli Junior dan juga Chini. Sementara itu, ketika Imli Junior akan pergi, tiba-tiba saja selendangnya menyangkut di wajahnya Atharva, sehingga membuat Atharva saat ini kebingungan, dia tidak bisa berjalan. Namun ketika Atharva berusaha untuk menyingkirkan sari tersebut, ternyata Imli sudah beranjak pergi. Dia berusaha untuk mencari wanita yang telah membuat sarinya menutupi wajahnya, tetapi dia tidak bisa untuk menemukannya. Sementara itu sahabat Imli Junior akhirnya tiba di kuil. Dia disambut oleh pendeta. Akan tetapi pendeta terlihat sangat kesal kepada Imli karena Imli kala itu terlihat sebagai orang yang miskin dan juga tidak memiliki apapun. Sementara kuil tersebut belum diresmikan oleh sang wali. Sementara itu sahabat, mereka pun akhirnya saling berdebat satu sama lain. Sementara sang pendeta tidak pernah tahu bahwa Imli, orang yang datang ke sana, merupakan seorang wali yang memiliki kuil tersebut. Anak-anak di sana juga bahkan diusir oleh sang pendeta sehingga membuat Imli merencanakan sesuatu. Imli mengajak anak-anak untuk mengenakan pakaian bagus dan juga memakai kacamata. Mereka turun dari mobil. Ketika mobil saat itu melintas, pendeta mengira bahwa itu memang benar-benar orang yang berpengaruh untuk kuil tersebut. Tetapi ketika anak-anak dan juga Imli turun, pendeta menjadi sangat terkejut. Selain itu juga sahabat, Arpita datang bersama dengan Imli ketika Imli berusaha untuk meyakinkan pendeta bahwa dirinya merupakan orang yang berpengaruh di kuil itu. Melihat kehadiran Arpita bersama dengan Imli, kini pendeta mengetahui bahwa ternyata Imli merupakan wali di kuil tersebut. Pendeta pun akhirnya meminta maaf kepada Imli. Imli memberikan sebuah pelajaran berharga kepada sang pendeta. Siapapun, dimanapun dan kapanpun, mereka harus saling menghormati satu sama lain meskipun mereka dari kalangan orang bawah. Sementara itu sahabat, Chini saat ini sedang berdandan karena dirinya akan segera datang ke peresmian kuil milik Imli. Ternyata sahabat, Chini saat ini tinggal bersama dengan Bibi Rupali. Rupali meminta Chini untuk segera bersiap. Akan tetapi Bibi Rupali menjadi sangat terkejut ketika Chini mengenakan pakaian baru milik Imli. Pakaian itu merupakan milik Imli dan belum pernah digunakan oleh Imli sama sekali. Tetapi Chini saat itu langsung merebut dan juga memakai pakaian milik Imli. Bibi Rupali menjadi sangat khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Chini. Apalagi Chini mengatakan kepada Rupali, dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.